semata-mata pekerjaan yang hendak dilakukannya itu semata-mata Allah yang menolongi. Lalu ketika ia hendak begawi, lalu ia mengucap Bismillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apapun pekerjaan dunia itu, apabila di awal dia hendak melaksanakan pekerjaan itu, lalu dia membaca Bismillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang yang seperti itu hidupnya beruntung dan berhasil, hidupnya berberkah benar. Apalagi di dalam hatinya merasa akan benar, dasar bujur kada berisi daya dan kekuatan. Nah itu orang luar biasa berkahnya ini. Hidupnya berberkah benar, harta yang didapatnya berberkah benar. Apabila ia dapat harta itu dijadikan Allah untuk kebaikan dan pahala. Kenapa? Karena hartanya berberkah. Maka jangan heran orang-orang yang pemurah, nah itu hartanya berberkah benar, luar biasa berkahnya. Jadi ketika hendak melakukan satu pekerjaan, jangan hanya ingat Bismillah, Allah menolongi. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan. Daya itu orang lagi aja kekuatan juga. Kada berdaya. Berarti kada kau bergerak, kada kau begawi. Oh dayanya kuat benar aja. Daya tariknya kuat benar. Cakap bahasa orang mau ini karismatik. Kayak bersekongkol itu kan karismatik. Daya tariknya kuat benar, magnetnya, sehingga hati-hati manusia tergerak untuk datang. Magnetnya kuat. Sampai-sampai acara Isra Mi'raj diganding dengan haul kudus kumpul. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita menggambar-gambarkan, membayang-bayangkan dekat benar sidin itu dengan Rasulullah, hampir benar dengan Rasulullah, dasar bujur besar kecintaan sidin lawan Rasulullah. Nah itu menunjukkan rami orang mahal sidin selanjut Isra wal Mi'raj. Ada anak sidin mau makan supaya diganding acara haul lawan Isra Mi'raj. Nah itu salah satu kelebihan sidin, bukti orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu pekerjaan dunia. Apakah gawian dunia itu apabila dimulai Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Luar biasa. Apalagi dasar bujur merasa, dasar seorang kadang merasa, dasar Tuhan yang menolongi. Ngalih bang itulah, ngalih benar itu. Kita mengatakan jadi bisa kada ingat, hendak pula pegawai mengatakan kada ingat sudah, apalagi merasakan. Nah jadi kita membaca kitab tasawuf ini merasa benar kejahilan kita, merasa benar banyak benar dosa kita lawan Tuhan. Apabila kada baca tasawuf, ya kada merasa seorang banyak dosa. Asa merasa ibadah, asa merasa luar biasa, bagawi asa paiyanya. Nah itu panglah apabila kita baca tasawuf ini merasa benar nang seorang itu dasar jahil, banyak benar berisi dosa. Hanya wajib wajib belajar tasawuf, apalagi mana lengkapnya.
Hanya di dalam kitab Sirus Salikin, kebanyakan manusia itu mati membawa dosa besar karena dia ada belajar ilmu tasawuf. Mati mendahului dosa gaya gunung di pikul. Ada pun belajar ilmu tasawuf, ilmu yang memberdayakan diri. Itu bukan ulama padahal kan di dalam kitab Sirus Salikin. Dikira banyak benar amal ibadah basic. Sekali mati hanya tahu ya Allah benarnya belum basic besar. Hanya menyesal jangan tahu di dalam hidup dunia itu makan pahit-pahit aja. Jangan tahu nang didengar nang pahit-pahit aja. Kada hendak nang manis-manis nang didengar. Bah tasawuf ini kan panas telinga mendengar. Menyinggung-nyinggung terus tasawuf ini panas telinga mendengar, pahit kedengarannya, tapi pahit itu sebagai obat. Minum nang pahit adalah obat nang ada pahit lah. Ada juga nang manis pencampur, ada juga nang pahit pencampur manis. Anak kan rajin minum sirupnya manis, tapi tetap pahit juga obatnya. Nah, jadi kada ada obat nang nyaman, kada ada nasihat tuh nang nyaman. Ada juga sekedar beraramian aja. Jadi nasihat itu kebanyakannya pahit, kada nyaman nasihat itu. Apalagi nang mendengar ini kebanyakannya tersinggung. Kenapa jadi tersinggung? Karena merasa harap. Kada merasa harap, kada mau tersinggung ya, kada mau tersinggung bila kada merasa harap. Nah jadi ujar Imam Ahmad bin Muhammad melajari lawan kita bertahan, terutama diri ulun dulu. Orang yang hendak begawi masalah dunia apapun, apabila dia itu ingat Bismillah, la haula wala quwwata illa billah, dasar Tuhan yang menolongi. Seumpama berumah ulehan 500 belik ulehan, pedagang 5 juta untung sehari, inya kada merasa inya nang harap penjualan, inya kada merasa inya nang berumah nang harap. Tapi semata-mata Allah nang menolongi. Nah orang yang seperti itu berberkah dalam hidup. Maka oleh sebab itu ujar Nabi kita, apabila hendak bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di negeri akhirat, belajar ilmu dunia, belajar ilmu akhirat. Keduanya itu belajar. Orang berumah apabila ianya bisa dan pandai di dalam berumah 99% bagus perumahannya. Asal syaratnya bisa aja rumah, rajin pulang, tepat waktu, inya bertanam. Kayak apa caranya supaya bertanam itu pas waktunya? Orang yang bisa berubah itu ilmu dunianya dikajinya itu bulan berapa nang sadang diperhatikan jauh benar tuh. Bertanam bulan berapa nang pas, memanjang bulan berapa nang pas. Apabila dilihat kada mayu soalnya kayak kemana mencari anak benih supaya bertanam itu pas. Apabila inya melihat orang rumah diritinya benar nang mana banyak melihat tunan takninya paresipnya biar jadi bagus rumah. Pelajarinya benar tuh ilmu dunia ngarannya. Jangan salarut-larutnya. Ada juga yang salarut-larutnya. Nah jadi ujar Nabi kita menghendak berhasil di dunia ini, tuntut ilmu dunianya apapun. Nah kemudian ujar Nabi kan diinggan di situ
tuntut ilmu akhiratnya. Apa akhiratnya? Ketika kita hendak berbenah, ingatkan bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Itu ilmunya. Lalu besar bujur, ya Allah, mun kahendak urut na ulihan 1000. Tapi pian kan bekahendak 500 ya ulun ulihan. Dasar bujur ulun kada berdaya dan kada berkuasa. Cakanya ulun nih nang berdaya dan berkuasa pasti 1000 ulihan ulun. Tapi ternyata kada kawan ulihan saya itu ulun. Cuma 100 burungan, 10 balik 100 burungan, kan 1000 tuh. Tapi Tuhan kada kehendak. Macam-macamnya rusak lah, makan tikus lah. Nah jadi dasar bujur kita ini kada berkuasa, kada daya dan kuasa, semata-mata pertolongan Allah. Esok harian kehendak kita kalau harian itu esok harinya jangan hujan mulus, tapi ternyata udah bau hujan. Nah dasar Tuhan yang menolongi sehingga ada hujan itu. Dasar kada daya dan kekuatan menerima. Jadi banyak sesuatu yang kita kada menyadari, dasar bujur kita kada berdaya dan kada berisi kekuatan. Nah, jadi apabila kawa ilmu dunianya dapat, ilmu akhiratnya jalan, itu orang beruntung dunia dan akhirat. Berkah benar hidupnya, berkah benar hartanya. Lamun ada misalnya orang berumah karancakan rusak pada ilmunya sudah dituntutnya. Betul pula akhiratnya hendak berumah bismillah la haula wala quwwata illa billah, tetap juga kada berhasil. Nah itu ngarannya ujian daripada Allah. Jadi ya Tuhan ikam kada berhasil di dunia, cuma di akhirat ikam berhasil sempurna. Lamun ada orang berhasil sugih luar biasa, tapi inya kada mengucap bismillah, kada mengucap la haula wala quwwata illa billah. Secara zahir inya berhasil, tapi secara hakikatnya dia itu orang yang bangkrut. Secara zahir memang sukses, tapi secara hakikatnya ya Tuhan kada. Ini yang menilai itu Allah, manusia pada banyak yang salah menilai manusia ini. Makanya la yanzuru ila suwarikum, jangan kita memandang bentuk badan yang zahir ini. Yang dipandang adalah hati, hakikat. Jadi yang dipandang Allah adalah hati kita. Karena hati itu adalah cermin bagi yang zahir. Ujar hati nih, wahai mata kebencana, ya enggak kebencana. Ujar hati, wahai tangan, jabai, ya kita menjabai. Kenapa jadi kita menjabai? Karena keadaan hati kita itu. Jadi hati itu adalah cermin daripada anggota badan kita. Hati itu adalah raja bagi seluruh anggota kita. Nah itu kalau ujar sidin, kalau kita mentafsirkan hikam, kitab hikam ini ke arah dunia seperti itu. Artinya belajar ilmu dunianya. Nah cuman nanti kehendaki sidin di sini karena hikam ini biar nang mensyarahkan, nang menjelaskan hikam ini berpuluh-puluh ulama. Ada nang menjelaskan nang rendah penjelasannya ada nang tertinggi, ada nang tertinggi. Nah masing-masing gurunya nang membacakan, menhendak tinggi-tinggi, menhendak sedang-sedang, menhendak rendah-rendah. Menhendak ke arah dunia aja, hawa aja juga. Cuman yang dikehendaki ini di sini adalah lil muridi, bidayatun wa nihayatun. Dan bagi seorang murid yang hendak ma'rifah kepada Allah, yang menghendaki dekat dengan Allah, dia itu ada permulaan.
dan ada kesudahannya. Orang nang anak marifah itu ada permulaannya dan ada kesudahannya. Wa bidayatuhu halusulukihi, maka permulaannya yaitu keadaan suluknya, keadaan beribadahnya kepada Allah. Nah, lalu orang yang beribadah ini wa imainya mencari guru mursyid, lalu kadang guru ulun hendak mengamalkan bisa yang di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, ulun hendak mencari wasilah. Jadi ulun hati ulun asa yakin pianlah wasilah ulun bisa. Hendak cari guru mursyid nih. Artinya guru nang bisa mendidik hati kita apabila kita tersalah ditagur sidin walaupun jarak jauh, awas sidin menagur. Ayo sidin. Kan aku angkat sebagai muridku sidin. Lalu, detik ini jasidin, ini amalan ikam suruh kepada Allah, beribadah kepada Allah. Amalannya ini amalkan 1000 sehari. Misal, itu aja amalan. Tonton itu amalan. Kadang menambah, kadang mengurangi. Kalau misalnya amalannya zikir, tambahi salawat, tambahi tasbih, kadang 1000 tuh bang. Sesudah nang 1000 itu sini kan maka apakah kapasarlah, misalnya. Itu guru mursyid. Karena sebulan mengamalkan itu sudah di sini itu ikam kada usah lagi sembahyang 5 waktu aja gin selesai sudah, kada usah menambah-nambah lagi zikir hampir dah. Apa ulun guru? Jangan banyak pandir. Jangan banyak pandir. Nang kada penting jangan pandir. Kada usah beribadah selain yang wajib. Pokoknya jangan pandir. Itu guru mursyid tuh. Tunggu kaina sebulan ada bisa pandir, bingung orang rajin copos pandir. Inya ayo pandir terus. Wah ini kada sing pandiran. Sudah aja guru. Kaina ikam ayo punya kihal pandir tapi nambah manfaat aja. Mbah apa amalan ulun lagi? Amalan ikam jasidin sehari sebiji makan pisang. Jangan makan nasi, pisang aja sebiji. Mai guru mun orang besaruan bang, bawa kulit nasinya mun orang beri. Jadi puasa berbuka pisang sebiji, besahur pisang sebiji. Wa ima sebulan, wa ima setahun guru tadi mana makan besar sedikit. Nah itu orang ambisi guru mursyid itu berat luar biasa. Tapi apabila berhasil wali itu bang, jadi wali itu bang, karena berat. Terkadang guru ini bisa aja naik ke gunung di sini, imbas sampai ke atas gunung, bertimba ke bawah. Nah, ayo, mun kurang yakin lawan keguruan bisa ada. Ya, bisa ada yakin aku ragu-ragu nanti jangan ada wani betajun. Mun orang yakin lawan guru, tak kau tajun ke bawah. Sekali di bawah guru namanya guru. Han kayak itu orang guru mursyid. Mun kada kuat, makanya orang yang jadi wali itu kuat hatinya. Apabila hati kada kuat jangan harap jadi wali. Jauh jadi wali karena orang yang jadi wali itu hatinya itu kuat, keyakinannya itu kuat, semangatnya itu tinggi. Itu orang yang jadi wali. Kebanyakannya bisa aja ada kayak itu cuma kebanyakan. Kita ambil yang kebanyakan ini. Sama orang makan lelah, makan minum, kebanyakannya makan makanya minum haus itu secara adat saja. Tapi hakikatnya namanya makan Allah, nama ampiakan haus Allah tuh hakikat di dalam tuh kalau sedih pandir di luar, tidak di dalam hati itu keyakinan kita. Apabila kena api loyo itu secara adat sudah jarang katakan api itu pada luyuh. Cuma hati kita bisa aja kan luyuh karena api itu kan memberi bekas. Apabila memberi bekas besar Tuhan sudah memberi bekas. Sudah adat sudah aja Tuhan aku ciptakan api itu apabila dijabai luyuh sudah Tuhan menciptakan secara adat sudah jangan ditantang-tantang.
biar agak yakin nih abdi kadembiri bekas belajar kisah tauhid tinggi, kisah kadembiri bekas lading sudah kurang tambus juga Kenapa? Secara adat memang lading itu disuguhkan ke awal tambus. Cuma keyakinan keyakinan muntuhan anda kita tambus, muntuhan kadang anda kita tambus karena itu pada memberi bekas itu keyakinan aja dia nanti jangan ditantang-tantang adat itu. Makanya keyakinan itu di hati anaknya, bukan dimandi-pandir. Ikam jangan makan ini, jangan ditantang-tantang. Sudah tahu pada pemantang itu makan kebiasaannya dasar sakit parut juga karena adat itu sudah menjadi kebiasaan. Bisa aja menyalahi adat, bisa aja ada bapak muntuhan menghendaki, cuma itu jarang itu. Nah jadi bagi orang yang hendak ma'rifah kepada Allah, dia beisi guru mursyid ada formulaannya. Beribadah tuh ada nang 10 tahun dinya taat lawan gurunya tadi, macam-macam diuji oleh guru. Kadang-kadang tengah malam ke rumahku Yesidin, rumah di Matapura situ jauh, datang tengah malam jauh. Bayi sampai ke sana, kulik Yesidin, kulik. Nanggup lagi terkait itu lah guru mursyid. Sampai 10 tahun, oh ya Allah luar biasa itu. Nah kesudahannya apabila dia sanggup taat di hatinya hanya gurunya itu, maka itulah yang disebut dengan wusul sampai dia kepada Allah. Jadilah orang ini wali ma'rifah kepada Allah. Nah kita nangkal bisi guru mursyid nih bang. Mun kawa kita bisi kawan nang alim. Kawan tadi memberi pandangan lawan kita. Nah aku sebulanan sudah menurut pendapat ikam di mana ada kesalahanku. Padahal bang, mun kita nggak ada bisi guru mursyid, ada bisi kawan yang tukang takurakan kesalahan-kesalahan kita. Jadi mun kita salah, kita berkurang bagus benar. Mun kita salah, kita menganggap kada bagus benar. Kada bagus benar salah. Kita menganggap kada bagus kalau lah. Mun salah pun jangan disiksa kita. Ada orang yang menyelamatkan kita. Alhamdulillah benar sebenarnya. Jadi mun kita kada ada bisi mursyid ini, bisi kawan barang. Kawan itu katuju memadahi kita. Nah kawan itu katuju ikam hayang pendapat ikam amunina pendapat punya ikam nih kebanyakan dunia ikam nih dikurangi bang dunia misalnya lah duit banyak aja sudah diisi ikam nih akhirat mungkin sudah dibanyaki misalnya iyalah wah ikam pada merasa ulang langsung kebumaan sembahyang sudah tuntung umaan sudah betul pulang anak maghrib nyar boleh kada merasa kayak ikam pilih aja sebelum curi ikam aja. Nah itu ngarannya diisi kawan yang bagus, yang kawan menasihati akan diri kita. Ini bagi orang yang cukup sudahlah kehidupannya lebihan sudah. Apalagi sudah lebihan tuh nyaman benar penyakit akhiratnya lagi lain orang nang seraba kekurangan. Nah jadi ya sekurang-kurangnya kita mengkada beisi guru mursyid, beisi kawan barang. Nah di dalam beribadah itu kita beribadah. Nah ketika kita beribadah kita ingat di hati la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seluruh ibadah yang kita laksanakan apapun ibadah itu apakah ibadah apabila kita merasa Allah yang menolongi benar pahalanya berkah benar ibadahnya.
orang menuntut ilmu. Alim orangnya. Kenapa? Karena dia merasa ada berisi daya dan ada berisi kekuatan. Waktu menuntut ilmu itu dasar semata-mata Allah yang menolongi di hatinya. Berkah benar tak? Luar biasa berkahnya. Baik ilmunya, baik ibadahnya. Karena dia merasa ada dirinya beribadah karena merasainya Allah yang menolongi. Nah itu yang dimaksud dengan ujar Imam Ahmad bin Muhammad. Orang yang beribadah permulaannya itu dia kembalikan kepada Allah. Maksudnya dia itu ingat di hati kada berisi daya dan kekuatan, semata-mata Allah yang menolongi. Sembahyang, baca Quran, menuntut ilmu, macam-macam pekerjaan yang akhirat nih. Nah di hatinya itu selalu la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Besar Tuhan yang menolongi. Caranya kada Tuhan, ada pun penghadir malam Kamis. Besar Tuhan yang memberi hidayah. Kata kau bilang, kata kau pasti kata kau sudah. Mun Tuhan menolongi, iya kawan. Apabila Tuhan kada menolongi, kada kawan. Jadi semata-mata Allah yang menolongi. Maka oleh sebab itu jangan heran dan jangan bingung. Jangan heran. Kenapa jadinya kata kawan untuk ilmu Allah kada menolongi? Kenapa jadinya kada hadir majelis ta'lim? Allah kada menolongi. Apabila Tuhan menolongi mudah, nyaman. Kayak apa musibah datang? Kayak apa kada menjadikan inya lemah? Karena Tuhan menolongi. Karena inya sadar di dalam hidup dunia ini penuh dengan kepahitan. Nabi sudah memadahkan dunia ini tempat bela. Kadada nang sabujur-bujur nyaman di dunia kadada. Pasti bercampur susah. Manya aja kita isuk maulah dengan sebelah. Nukar tuh rempah-rempahnya. Mula ke pasar. Lapah kalulah. Lapah mula ini. Nukar pakai duit-duitnya tuh mencari. Hanya kita nyaman. Nyamannya dunia ini bercampur lapah. Itu dunia. Kadada dunia yang murni nyaman itu kadada. Berpulang makan kebanyakan sakit paru. Nyaman lah. Kan nyaman dia kalau lah. Nah jadi nang kadada bela di surga aja. Kadada lagi kasusuban, kadada lagi di surga tadang besar, kadada lagi tatawa mengkalangkang di sana. Kadada lagi di sana nang susah kadada. Hati berataan sama. Kasih sayang berataan, musibah pada dia lagi di sana. Faman sahaha bidayatuhu birruju'i ila Allah wa tawakkuli alaihi wal isti'anati bih. Maka barang siapa yang benar pada permulaan suluknya dengan kembali kepada Allah dan berserah diri kepada Allah dan minta tolong dengan Allah, aflaha wa anjaha fi nihayati. Orang itu beruntung dan dia berhasil daripada kesudahannya. Apabila orang itu beribadah, dia menyerahkan diri kepada Allah, dia merasa Allah yang menolongi. Nah itu orang yang beruntung, orang yang selamat. Jadi kesudahan daripada hidupnya. Wa kana usuluhu ila Allah, dan jadilah dia sampai kepada Allah. Nah ketika mati diberi Tuhan ma'rifah. Kayak kita ini lapar hendak jadi wali, hendak ma'rifah lawan Tuhan. Tapi apabila kita ada keinginan, Allah akan mengabulkan. Hendak meninggal nanti timbul diberi Tuhan ma'rifah. Mudah aja itu. Fa amina alaihi minar ruju'i wal inqita'i, maka aman dia atasnya daripada kembalinya dan aman dia daripada terputusnya. Aman, sejahtera.
Banyak kalau orang nang suluk-suluk di tengah jalan pagat banyak ada jadi wali. Kenapa? Kada sanggup menahan cobaan. Di tengah perjalanan diberi Tuhan keramat macam-macam, intinya tergoda dengan keramat itu, lalu ambil beribadah. Di tengah-tengah beribadah diberi Tuhan keramat bisa bertambah. Apa aja orang tambahi ambil, lalu asik kayak ke situ, akhirnya kada jadi wali. Nah itu orang yang bermursyid tak. Orang kada bermursyid bang, rajin untuk ilmu, rajin beribadah, sekalinya ambil putus, kada tahan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ambil. Nah itu ngarannya putus di tengah jalan. Nah jadi secara ringkas, apapun yang kita perbuat, baik itu perbuatan masalah dunia atau perbuatan masalah akhirat yaitu ibadah, kita ingat akan benar bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Itu aja intinya sudah. Intinya nang nyaman benar di bawah klik yaitu bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Tiap kali kita bekerja baik dunia ataupun beribadah, apabila kawan angka itu, apabila kawan merasa akan bujur-bujur dalam hati dasar Tuhan menolongi, maka orang itu hidupnya berkah benar. Walaupun secara zahir kadang kelihatan berkahnya, karena Allah memandang hakikat itu tadi. Nah untung-untung, secara zahir dilihat akan Tuhan berkahnya, untung benar. Nah ingat situ kita bertahlil sedikit mahaul kita malam ini orang. Mudah-mudahan orang yang kita hauli pada malam hari ini berkat Al-Imam Ahmad bin Muhammad, mereka yang berdua yang kita hauli dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, kasih sayang, keberkahan, dan mudah-mudahan diangkat oleh Allah Ta'ala daripada ada nyaman di sana seumpama ada, dan mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala pahala yang berlipat ganda sehingga mendapatkan kenikmatan yang bertambah-tambah di sana. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam.